Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan lagi masih tentang neuron ya, sel-sel saraf. Kemarin kalian udah tahu bagian-bagian dari neuron, sekarang kita beralih ke jenis-jenis neuron. Ternyata neuron itu tidak semuanya bentuknya seperti itu, bentuk dan fungsinya ada sedikit variasi ya. Kita akan pelajari hari ini. Bukan hari ini sih, di video ini. Oke, yang pertama di sini berdasarkan berdasarkan fungsinya dulu. Kalau berdasarkan fungsinya itu ada 3 macam. Yang pertama ada neuron sensoris. Neuron sensoris atau aferen. Dari namanya mungkin kalian udah tahu fungsinya ya. Apa kira-kira? Oke, neuron sensoris adalah neuron yang fungsinya untuk menghantarkan impuls. Semua neuron pasti menghantarkan impuls, cuman bedanya arahnya ya. Kalau neuron sensoris arahnya dari mana ke mana kira-kira? Sensoris? Iya, dari mana? Organ sensor ya. Organ sensor itu ya sederhananya indera, organ indera menuju ke sistem saraf pusat ya. Jadi dari mata kalian, dari kulit, dari telinga, dari lidah, dari sistem indera kita itu kan sensor tuh input yang impulsnya harus diteruskan. Diteruskannya oleh siapa? Oleh saraf atau neuron sensoris seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada neuron motoris atau eferen. Itu fungsinya untuk menghantarkan impuls dari mana ke mana? Dari pusat saraf menuju ke mana coba? Ke efektor. Apa efektor dalam tubuh kita? Otot atau kelenjar? Gini maksudnya, efektor itu adalah organ target ya, atau ya bagian tubuh yang target yang harus merespon dari rangsangan tersebut. Itu disebut efektor. Jadi organ target yang harus merespon terhadap adanya rangsangan. Contoh, misalnya kalian menyentuh teko yang panas atau panci yang panas, kulit kalian sebagai sensor di situ. Apa efektornya? Efektornya yaitu otot-otot tangan kalian merespon dari rangsangan tersebut. Gimana responnya? Kalian biasanya mengangkat tangan dengan cepat, refleks dan lain-lain. Itu adalah efektor. Contoh yang kedua, misalnya kalian mencium bau makanan yang kalian sukai yang lezat. Aroma tersebut berupa rangsangan ya, masuk ke dalam organ hidung, organ penciuman, diolah di otak, kemudian dari otak disalurkan ke efektor. Efektornya berupa apa? Misalnya kelenjar air liur. Biasanya kalau kalian mencium makanan yang kalian suka itu air liurnya lebih aktif, kelenjarnya seperti itu. Nah, itu yang disebut efektor seperti itu. Nah, fungsi neuron motoris tadi kembali ke sini, dia menghantarkan impuls dari pusat saraf, bisa dari otak atau sumsum tulang belakang ya, pusat saraf itu ke efektor yang bertugas, efektor tertentu begitu. Selanjutnya yang terakhir ada neuron konektor. Neuron konektor atau disebut juga dengan interneuron. Ya, dia fungsinya untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Begitu ya. Karena neuron itu atau sel saraf kan jumlahnya jutaan, mungkin juga miliaran kalau di otak. Itu kan saling berhubungan satu sama lain, itu dihubungkannya dengan interneuron tadi atau neuron
konektor. Itu baru berdasarkan fungsi. Ya, ada satu klasifikasi lagi yaitu berdasarkan strukturnya. Oke, kita lanjutkan macam-macam neuron yang tadi berdasarkan fungsinya. Sekarang macam neuron berdasarkan strukturnya. Gimana sih nulis struktur? Oke, strukturnya. Yang pertama di sini ada neuron unipolar. Nah, kalau kalian lihat, ini seperti ini bentuknya, kurang lebihnya ya. Maaf kalau jelek. Coba kalian lihat. Di sini, ini kan badan sel, ya. Nah, ada berapa juluran dari badan sel yang keluar? Coba Bunda benerin gambarnya ya, biar lebih jelas. Oke, sorry, masih jelek. Oke, ada berapa juluran dari neuronnya? Dari namanya juga kelihatan ya, 1 unipolar, itu yang mana julurannya? Yang ini ya, gitu. Nah, itu karena dia tampak memiliki 1 juluran dari badan sel, begitu. Ini berada pada embrio, bisa ditemukan di embrio atau pada mata ya, di bagian fotoreseptornya, reseptor cahayanya seperti ini. Itu neuron unipolar, jadi hanya terdapat 1 juluran dari badan sel. Yang kedua, salah warna. Yang kedua ada neuron bipolar. Oke, dari namanya berapa juluran? Iya, tepat sekali, dia punya 2 juluran dari badan sel, kurang lebihnya seperti ini. Nah, oke ya, punya 2 juluran dari badan sel, gitu. Ini berada, bisa kalian jumpai pada organ indera biasanya ya. Ini ada di mata juga, ada di hidung, kemudian ada di telinga. Nah, itu untuk bipolar. Kemudian yang terakhir ada neuron multipolar. Berarti kalau multi julurannya ada berapa? Multi ada banyak ya. Ini seperti neuron yang pada umumnya. Jadi dari badan sel ini banyak juluran. Biasanya julurannya berupa dendrit. Ini yang seperti di model-model itu neuron yang multipolar ya. Karena julurannya banyak atau dendritnya itu banyak. Seperti itu. Itu biasanya kalian temukan pada otak dan sumsum tulang belakang, kebanyakan seperti ini. Tuh. Sumsum tulang belakang. Oke, itu tadi jenis-jenis neuron dibedakan berdasarkan fungsinya ya, juga dibedakan berdasarkan strukturnya. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.